Daud kasih hamil orang punya istri. Dia punya nama siapa itu perempuan? Dia punya nama siapa? Siapa di antara kita yang kasih hamil orang punya istri terus dia bangun dia bilang, Tuhan. Soal bukan soal, cara menangani soal yang biasanya jadi soal. Selamat sore, selamat datang. Kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Yandi Manobe. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Shalom. Kuat sedikit, shalom. Mazmur 23 ini terlalu familiar dan banyak orang menghafal. Bukan saja hafal, Mazmur ini kalau dinyanyikan itu orang rasa terlalu rohani sekali. Kalau orang menyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Orang kalau menyanyi itu macam rohani, dia bisa tutup mata separuh tambah menang. Bagus juga, bagus. Tapi saya mau ke saudara, Mazmur yang luar biasa ini Daud menulisnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang menuntun aku ke air yang tenang, berumput hijau dan seterusnya. Daud bilang begitu. Apakah memang itu yang Daud terasa? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali. Bukan itu yang dia rasa. Itu hanya cita-cita. Itu bahkan hanya cita-cita masa lalu. Cita-cita masa lalu itu sama kayak kita punya bayi dong, duduk cerita dengan cucu baru dia bilang begini, sebenarnya dulu bayi tentara tapi tidak jadi. Ada semangat mau jadi tapi tidak jadi. Pendeta, kalau memang itu hanya cita-cita masa lalu dan bukan dirasa oleh Daud, lalu Daud mengalami apa? Daud hanya gembala kambing domba di padang, yang ketika akan dicari salah seorang dari anak-anak Isai untuk menggantikan Saul, dia punya bapa sendiri tidak yakin dia punya bapa juga tidak yakin. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan rubah gembala ini menjadi seorang raja. Daud kira kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang rubah dia, pasti air tenang, rumput hijau, segar jiwa, pasti kok Tuhan yang panggil. Lalu itu yang dia rasa, tidak. Apa yang dia alami? Satu, Daud kasih hamil orang punya istri. Dia punya nama siapa itu perempuan? Dia punya nama siapa? Siapa di antara kita yang kasih hamil orang punya istri terus dia bangun dia bilang, Tuhan. Stres Bapak, stres. Betul kok tidak? Di WK Bubak ini ada yang pernah terjadi begitu? Ada. Coba tanya dia, itu aman kok tidak? Tidak aman. Ngeri. Ini perempuan sekarang hamil. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Dia bangun sebuah konspirasi untuk membunuh itu perempuan punya suami. Dia pun nama. Suara kecil. Orang di WK Bubak ini pendiam-pendiam semua. Betseba punya suami nama Uria atau Urea. Saudara lihat, dia punya istri hamil, bukan urus selesaikan masalah. Daud panggil Yoab, Yoab bikin perang. Taruh Uria paling depan. Musuh datang, kamu sengaja lari, matilah Uria. Ini baik. Rumput hijau, ngeri. Sampai di situ tidak. Daud punya anak laki-laki, berjuang begitu rupa untuk merampas dia punya bapak punya jabatan. Dia punya anak nama siapa? Nama siapa? Absalom don tidak tahu, tapi Gemoy don tahu. Ini orang no macam apa? Saudara bayangkan, coba kalau lawan politik itu orang lain dari partai lain, mungkin gampang. Ini anak sendiri. Air segar. Saudara bisa bayangkan kondisi Daud waktu itu. Anak sendiri yang mau rampas dia punya bapak.
Saudara bayangkan, di sini pernah terjadi pemilihan RT? Ada, pernah terjadi pemilihan RT di sini? Ada kok tidak? Yang bakalai ibu-ibu? Itu repot itu. Cukup di situ? Tidak. Daud punya anak laki-laki, memperkosa dia punya anak perempuan. Siapa perkosa siapa? Bisu sudah, bisu. Siapa perkosa siapa? Siapa perkosa siapa? Dalam rangka Paskah tolong buat cerdas cermat Alkitab. Hadiah sepeda juga tidak apa-apa. Amnon memperkosa jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Siapa di antara kita yang dia punya anak laki-laki perkosa dia punya anak perempuan terus dia bilang yes? Begitu. Mengerikan bagi ini keluarga. Cukup sampai di situ? Tidak. Tambah lagi. Daud punya anak laki-laki, membunuh dia punya saudara. Daud punya anak laki-laki juga. Siapa bunuh siapa? Siapa bunuh siapa? Ternyata dong simpan seperti Maria, semua hanya simpan di hati. Absalom membunuh Amnon oleh karena pemerkosaan tadi. Ini satu bapa menyaksikan dua anaknya berkelahi dan satu membunuh satu. Rumput hijau, menurut saudara itu rumput hijau? Itu rumput kering. Cukup sampai di situ? Tidak, tambah lagi. Daud punya anak, ambil Daud punya istri, gundik-gundik, taruh di atas suatu rumah dan bersetubuh dengan mereka, disaksikan oleh segenap umat Israel. Air segar, itu air mendidih. Bayangkan sebuah keadaan yang sangat bermasalah. Menurut saudara, dalam masalah yang kurang lebih 5 ini, Daud aman-aman saudara? Daud beres? Dia senyum-senyum? Daud coba menggambarkan keadaan yang luar biasa ini dalam satu kalimat yang dikenang sepanjang masa ketika Daud bilang seperti di lembah kekelaman. Sama-sama 1, 2, 3. Seperti di lembah kekelaman. Mau mati rasanya. Daud menggantikan Saul. Harapannya adalah harus lebih baik atau lebih tidak baik. Tapi ternyata Daud lebih rusak. Daud telah gagal bagi keluarganya. Daud telah gagal bagi bangsanya. Rumah tangga hancur, bangsa juga hancur. Seperti di lembah kekelaman. Dalam kondisi yang rusak parah inilah Daud melarikan diri dari Tuhan. Dalam pelariannya itulah dia mendengar ada tongkat yang mengikutinya. Dan dia sadar, ini bunyi tongkat Tuhan. Ada gada yang mengikutinya dan dia tahu ini gada Tuhan. Kalau kita dramatisir sedikit Daud balik, Tuhan kenapa ikut-ikut saya? Saya sudah tidak mampu, saya sudah gagal bagi rumah tangga, saya sudah gagal bagi bangsa. Saya tidak bisa, mau mati rasanya keadaan ini. Desa-desa di pedalaman Afrika, saya belum pernah pergi sana. Kok saya tidak pernah pergi sana, saudara? Senang. Desa-desa di pedalaman Afrika punya satu kebiasaan yang menarik. Kalau satu orang mau disebut pemuda, orang kampung biasa bawa ini anak yang mau disebut pemuda, bawa ke dalam hutan, ikat dia punya mata, malam-malam begini bawa dia di dalam hutan. Kasih tinggal dia di hutan. Satu malam, kalau besok pagi ini anak bisa keluar dengan selamat, baru boleh disebut pemuda. Kasih tinggal di hutan satu malam, bisa keluar besok, baru dia bisa disebut. Saya bayangkan kalau itu terjadi di NTT, di Sumba, saya yakin kita tidak jadi pemuda.
Itu kita sampai remaja kita sudah, kita mati sudah. Adalah satu anak, sudah harus disebut pemuda. Orang kampung ikat dia punya mata, bawa masuk di dalam hutan Afrika. Kasih duduk dia di satu pohon besar, di bawah pohon besar itu, hari kira-kira jam 7 malam begini, dong kasih tengah dia di situ. Lalu orang kampung keluar, kasih tinggal dia sendiri di hutan itu. Setelah orang-orang kampung sudah keluar semua, dia coba buka dia punya kain yang ikat dia punya mata. Dia buka, dia lihat, gelap. Lapar. Dingin. Tapi itu belum seberapa. Karena yang lebih dari itu, saudara-saudara, ini di tengah hutan Afrika. Pak, ada binatang kok tidak? Pasti ada. Saya bayangkan pasti ada nyamuk. Hutan besar begitu tidak ada nyamuk. Ada kok tidak? Kecoa, ular, buaya, singa, harimau, baingau. Banyak. Ini anak ketakutan. Laparnya itu tidak seberapa dibanding dengan ketakutan. Dia duduk diam-diam. Dia harap-harap cemas kapan matahari pagi bisa muncul supaya dia keluar. Walaupun dia tidak pasti. Kenapa? Siapa tahu pas matahari pagi muncul begini, pas dia mau keluar tiba-tiba singa bilang, dia juta. Hari kira-kira jam 4 subuh. Tiba-tiba dia rasa, dia dengar ada sesuatu jalan menuju dia. Dia dalam hati mati, sudah mati. Ini barang makin dekat. Dia makin takut. Dia mau berteriak, tapi dia takut juga. Siapa tahu ini barang tidak lihat dia, pas dia berteriak baru barang bilang dia. Dia diam saja, tapi ini barang makin dekat sampai dia tidak tahan. Tiba-tiba dia balik. Waktu dia balik begini, ternyata, kenapa saudara lihat saya? Saudara ini gaduh. Macam kita terlalu tegang, saudara-saudara. Biasa-biasa sajalah. Ini barang makin dekat, ini anak suka ketakutan sekali. Waktu dia balik belakang begini, ternyata apa coba? Apa? Nyamuk. Waktu dia balik belakang begini, ternyata dia punya bapak yang berdiri di belakang. Dia terharu sekali, dia berteriak, "Bapak!" Terus dia pun bapak bilang, "Ya anak, tidak mungkin dia berteriak, 'Bapak!' Terus dia pun bapak bilang, 'Omong deng.' Dan tidak. Dia pun bapak sambut dia sekali. 'Bapak!' "Iya anak." Terus ini anak bilang begini, "Bapak!" Kan dia pun bapak ada berdiri pegang parang, pegang tombak, ada busur anak panah. Dia bilang, "Bapak, sejak kapan bapak berdiri di sini? Sejak kapan bapak berdiri di sini?" Dia punya bapak bilang, "Anak, bahkan sebelum orang kampung membawamu ke tempat ini, bapak sudah ada di sini." Menangis, dia peluk dia pun bapak, dia bilang begini, "Bapak, kenapa bapak mau lakukan itu untuk saya? Saya ini bukan anak yang baik, tidak selalu ikut papa punya mau juga. Tapi kenapa bapak mau lakukan itu untuk saya?" Sambil sapu-sapu di kepala dia pun bapak bilang begini, "Anak, bapak mana di dunia yang ingin menyerahkan anaknya kepada kematian? Anak, bapak mana di dunia yang ingin mendengar kabar bahwa anaknya celaka? Bapak mana di dunia? Anak, kalau sampai ada binatang buas yang datang kepada kamu, menyerang kamu, Bapak yang akan mati duluan karena kamu." Kira-kira itu gambarannya dalam pelarian Daud, karena realitas kehancuran yang membuat dia tidak berdaya. Dia bilang, seperti di lembah kekelaman, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan melalui tongkat dan gada itu membuat dia punya pernyataan yang menarik.
Saya memang gagal bagi keluarga. Saya secara politik gagal. Tapi dalam perjumpaan dengan Tuhan saya ingin mengatakan, Tuhan akan menyiapkan hidangan bagiku bahkan di hadapan lawan-lawan. Ada musuh. Bahkan musuh itu ada di dalam rumahnya sendiri. Dia dalam pengalaman politik yang luar biasa. Tapi dia bilang begini, Tuhan menyiapkan makanan bagiku bahkan di hadapan lawan-lawan. Dia punya pernyataan lebih. Saya telah gagal bagi bangsa ini. Saya telah gagal bagi keluarga. Saya tidak pantas. Tapi oleh karena pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan akan mengurapi kepala saya dengan minyak. Saya akan jadi imam bagi keluarga saya dan bagi bangsa ini. Walaupun saya gagal. Berkat jasmani, berkat rohani, kebajikan, kemurahan akan Tuhan berikan bagi saya. Tapi ada konsekuensi logis di balik itu semua bagi sebuah pemulihan. Dia bilang begini, dan karena itu aku akan diam dalam rumah Tuhan berapa lama? Berapa lama? Kira-kira begitu. Itu kronologinya. Jemaat, tinggal 10. Jemaat, ada satu keluarga kecil di Amerika. Saya juga belum pernah bisa. Mereka punya anak laki-laki umur 6 tahun. Pas itu anak umur 6 tahun dia punya mama hamil lagi. Doran dapat tambah 1 anak, berarti anaknya ada berapa sekarang? Tapi sayang, anak yang kedua ini cacat. Entah virus apa yang kena di ini anak. Ini anak keriput dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ini anak kelihatan seperti bayi-bayi tua yang sudah mau mati karena kulitnya berkeriput semua. Dokter panggil dia punya bapak mama. Dokter bilang begini, Pak, Ibu, ini Pak dengan Ibu punya anak, tapi saya mau kasih tahu, ini anak cacat. Kami menduga ini anak hanya akan hidup paling lama 4 tahun. Paling lama berapa? Setelah kasih tahu begitu, dorang dua suami istri bicara, Ma, ini anak cacat, tapi ini kita punya anak. Walaupun dia hanya akan hidup 4 tahun, mari kita lakukan yang terbaik bagi ini anak. Papa lakukan dia punya, Mama lakukan dia punya. 1 tahun, 2 tahun, dia punya mama beli 1 kereta dorong kecil untuk dia punya anak laki-laki yang besar. Dia bilang kepada dia punya anak, Kak, pagi-pagi kakak muat kakak punya adik di atas kereta dorong, bawa dia keliling ini perumahan biar dia dapat udara baru, biar dia dapat sinar matahari pagi, mungkin akan buat dia sedikit lebih enak. Senang sekali dia punya kakak ini. Ambil kereta dorong dia punya adik keluar keliling kompleks, dia punya kakak punya teman-teman, lihat bilang, woi, kau dorong siapa itu? Saya punya adik, boleh kami lihat? Boleh. Larilah dia punya teman-teman, pas mereka mau lihat mereka kaget, aduh, ini yang kau punya adik? Iya. Benar yang kau punya adik? Iya. Kenapa dia jelek begini? Kenapa dia keriput seperti orang tua? Kenapa? Rupa-rupanya pernyataan dari dia punya teman melukai dia punya kakak. Lalu ketika dia punya kakak terluka, apa yang dia buat? Dia bawa ini anak ke pinggir kali kering, sungai kering. Di Amerika itu juga ada sungai kering. Dia buang ini anak di situ. Bukan saja buang, dia marah-marah. Gara-gara engkau, saya pun teman omong-omong. Gara-gara engkau, lebih baik engkau mati lebih cepat daripada hidup. Jangan tunggu 4 tahun, mau mati sekarang. Setiap kali dia buang dia punya adik itu, dia punya adik mau coba berusaha bangun, dia tendang dia punya adik kasih jatuh. Dia punya adik mau bangun, dia tendang ulang kasih jatuh. Dia lakukan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, tanpa dia ketahui oleh dia punya papa mama. Sampai satu hari ketika mereka duduk di sekitar meja makan,
Dia punya mama lihat pada anak yang cacat ini, dia mama bilang begini, nak, nanti mama ambil makanan buat adik ya. Dia punya anak ini bilang, tidak usah mbak, tidak usah. Loh, kenapa tidak usah? Waktu ini anak bilang tidak usah, dia coba berdiri. Bukan saja dia berdiri, dia coba jalan. Bukan saja jalan, dia sampai ke tempat makan dan dia ambil makanan sendiri. Dia punya mama kaget bukan main. Dia punya mama kasih tahu dia punya suami, papa, Tuhan buat mujizat. Kenapa? Anak kita yang bungsu dia sudah bisa jalan. Dia punya suami bilang begini, mama kasih tahu tetangga-tetangga, kasih tahu keluarga, kumpul semua besok sore jam 4 kita bikin ibadah syukur. Berkumpullah semua keluarga, berkumpullah semua tetangga yang ada di situ. Dia punya mama bangun bilang begini, saudara-saudara, kami undang saudara-saudara hadir di rumah kami bersama-sama dengan kami karena Tuhan buat perkara dalam rumah kami. Anak kami yang bungsu, yang cacat, yang menurut dokter dia hanya akan hidup kurang lebih 4 tahun. Sekarang Tuhan buat mujizat, dia bisa berdiri, dia bisa jalan. Tuhan sangat luar biasa. Setelah kalimat-kalimat itu dia punya mama tambah kalimat ini, dengar baik-baik. Dia mama bilang begini, Tuhan telah pakai dia punya kakak laki-laki yang penuh kasih sayang, telah mengajar adiknya untuk bisa jalan. Saya ulang ini kalimat. Tuhan telah pakai dia punya kakak laki-laki yang penuh kasih sayang. Tiap-tiap hari mengajar adiknya untuk bisa jalan. Saya mau tanya, dia punya kakak penuh kasih sayang? Dia punya kakak penuh kasih sayang? Dia punya kakak sendiri juga penuh kasih sayang. Jemaat, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ulangi, masalah ialah kesenjangan antara harapan menikah umur 28, kenyataan 34. Masalah. Harapan menikah dengan dia, ternyata dia nikah dengan kita pun teman. Harapan jadi anggota dewan, kenyataan. Harapan musim tanam jalan, kenyataan hujan turun belum baik. Banyak hal buat kita, ada kesenjangan antara harapan dan dalam masalah itu. Pernahkah saudara merasa Anda sendiri? Yang datang kok janji-janji palsu itu dong jalan semua toh. Saudara merasa ditinggalkan, saudara merasa sendiri, bahkan kadang-kadang saudara merasa sangat tidak adil. Pernah merasa begitu? Lalu apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara di dalam nama Tuhan Yesus? Yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah dalam masalah dan semua orang meninggalkan saudara, saudara terhakimi secara sosial, saudara telah kehilangan semuanya, saudara merasa tidak berdaya, saudara merasa sendiri. Saya mau bilang pada saudara, saudara tidak sendiri. Hei pendeta, kalau saya tidak sendiri, lalu saya dengan siapa? Saudara sementara bersama-sama dengan Tuhan. Pendeta, kalau saya bersama-sama dengan Tuhan, lalu Tuhan buat apa dan Tuhan di mana? Saya mau bilang pada saudara, waktu saudara sendiri dan tidak berdaya, itulah Tuhan sementara melatihmu untuk bisa berjalan. Saya kira lagu ini serius. Seperti burung nasar. Saudara tidak tahu? Tahu kok tidak? Nah, kenapa suruh saya solo? Seperti burung nasar, apa? Melatih anaknya untuk bisa apa? Terbang tinggi. Sesekali dia lepaskan, tapi takkan pernah dibiarkan. Apa? Tahu ini lagu?
Kalau tahu pulang baru menyanyi. Ini ada khotbah. Tunggu dulu. Dengar. Jemaat, hafal ini kalimat. Soal bukan soal. Cara menangani soal yang biasanya jadi soal. Sama-sama 1, 2, 3. Soal bukan soal. Cara menangani soal yang biasanya jadi. Anak muda, di sini nenek-nenek semua. Anak muda, putus cinta itu soal ke tidak? Dia akan tambah soal kalau kamu tambah baygon 1 gelas, itu tambah soal. Cara menangani soal yang biasanya jadi soal. Soal bukan soal. Mari kita telusuri dulu kisah ini. Kenapa Daud jatuh? Kenapa dia kemudian lemah? 1, Daud menjadi jatuh oleh karena ring 1. Oleh karena orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena keluarganya sendiri. Jatuh. Terlalu percaya orang yang di sekitar. Saudara pernah kecewa? Hafal baik-baik, ikut yang saya bilang. Kecewa ialah karena terlalu berharap kepada manusia. Ulang, kecewa ialah karena terlalu berharap kepada manusia. Ulang sendiri 1, 2, 3. Kecewa ialah. Kenapa? Karena terlalu. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Kecewa ialah karena terlalu. Jemaat, kalau saudara terlalu berharap pada manusia, saudara akan berjumpa dengan satu kata yang dia pun nama kece. Kalau kece saja tidak apa-apa, tapi kalau tambah wah itu yang apa-apa. Banyak orang akan lari meninggalkan kita. Yang datang kok kasih tahu kita bilang, Bapak tenang, tenang. Di kampung 100% akan lari. Kece. Mereka akan lari. Dia jatuh karena orang-orang terdekat. Saudara tahu, banyak pejabat jatuh bukan karena siapa-siapa, orang dekat. Yang RT dia punya suami tapi suruh panggil dia Mama RT. Nah, itu yang bikin jatuh. Itu yang bikin jatuh. Ini Ibu RT. Aduh, nanti bikin salah. Yang kepala sekolah dia punya suami tapi suruh panggil dia Mama Kepsek. Oh. Lama-lama dia tanda tangan rapor dong, kok bikin susah kita semua. Ini anak muda. Yang camat itu kampung Bapak. Kamu jangan bikin diri ke kamu yang camat. Berhenti. Bikin susah Bapak. Hati-hati deh orang dekat. Hati-hati. Kita baru dapat jabatan sedikit. Lolos anggota dewan. Jadi eselon 2. Lolos jadi bupati, wakil bupati. Kita aman-aman. Keluarga di kampung yang bilang, tenang. Aman, tenang. Jemaat, Tuhan menolong kita di pertama-pertama atau terakhir-terakhir? Tuhan biasa tolong kita di pertama atau terakhir? Pertama atau terakhir? Pertama atau terakhir? Saya mau bilang pada saudara, Tuhan rindu menolong saudara di bagian pertama. Tapi saudara biasa menempatkan Tuhan di bagian terakhir. Kok bisa begitu pendeta? Bisa. Waktu kita ada masalah, orang tidak serta-merta berharap pada Tuhan. Tidak. Waktu ada masalah dia bilang tenang. Kok ini, mai tua pun kakak pun adik kandung pun saudara perempuan pun ipar pun ini pun itu. Nanti yang itu tidak bisa semua, baru dia pun nama kece. Itu kondisi di mana seperti di lembah kekelaman. Itu kondisi orang Kupang bilang seperti di buku bambu.
Setelah dia kena buku bambu baru dia bilang, Tuhan tolong. Pas Tuhan datang tolong dia marah Tuhan lagi. Kenapa datang terlambat Tuhan? Padahal Tuhan mau tolong dia di bagian, tapi dia taruh Tuhan di bagian. Tuhan datang tolong dia masih marah Tuhan lagi, bilang kenapa datang? Jemaat, air minum itu penting kok tidak? Tapi kalau kasih di anak yang tidak haus air, dia akan pegang itu air dan dia pakai main-main. Pernah lihat anak kecil siram-siram pakai itu air mineral? Karena dia haus atau tidak? Tidak haus. Memulai sebuah pemulihan harus mulai dari kerinduan dan rasa haus kita akan Tuhan. Kalau tidak bisa, kalau tidak bisa. Jemaat, Tuhan biasa menempatkan manusia pada 3 kondisi. 1, ada kondisi di mana kita mau, Tuhan juga mau. Kita mau, Tuhan bilang yes. Oh itu senang. Itu kepingin bersaksi di semua. Bila perlu datang yang pendeta, saya bersaksi dulu, saya bersaksi. Itu status di Facebook itu, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus teramat baik. Kalau kita mau, Tuhan juga. Tapi ada kondisi kedua. Kita mau tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Banyak. Kita mau ini tapi Tuhan tidak mau. Lantas apa yang kita rasakan? Bahkan kita berhenti berdoa. Beberapa orang berhenti berdoa dan dia bilang, kita doa sama. Itu bapak tua di sebelah saya tidak pernah doa. Tapi tiap hari ganti oto, Grab, membanding. Itu kondisi kedua. Ada kondisi ketiga, saudara, kondisi di mana Tuhan mau tapi kita yang tidak mau. Pernah alami Tuhan mau sesuatu tapi kita tidak mau? Contoh, misalnya kita ada marah seseorang. Saudara ada marah seseorang kok tidak? Dia ada di sini. Coba lihat dia, coba lihat dia. Kenapa lebih banyak lihat saya? Saudara marah. Kalau kita marah seseorang, kita benci dia, terus Tuhan bilang begini, ade, ampuni dia, ampuni dia. Tuhan mau toh kita ampuni. Tapi hati kita masih sakit toh. Dia datang, ame ini logistik dong, semua berpikir dia hilang, dia terima bendera lain, kan kita hati sakit. Bagaimana sekarang kita mau mengampuni dia, kita bilang Tuhan, saya mau ampuni, tapi kalau ingat dia, ya toh? Akhirnya kita tidak bisa mengampuni. Jemaat, mengampuni itu satu paket dengan pendamaian. Pengampunan dan pendamaian itu satu paket. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia biasa bilang begini, pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang juga silakan, rumah tak buka silakan. Tapi untuk saya yang pergi ke dia, maaf. Pernah alami itu? Pernah? Itu mau mengampuni tapi tidak mau Ada yang kedua terbalik dari itu. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu kan biasa anak kecil dong. Anak kecil ini main kelereng dong, bertengkar, berkelahi, dia punya bapak datang, dam. Ayo damai. Nah kita kalau berdamai ini kan biasa jabat tangan toh. Cium ini engkau pu saudara. Besok yang kau susah bukan kelereng yang bantu, saudara yang bantu, ayo cium. Itu dia punya cara cium itu. Kelihatan berdamai tapi hati tidak mengampuni. Jadi kita urai dulu pertama. Yang buat kita jengkel, yang buat kita lemah, yang buat kita jatuh paling banyak orang yang ada di sekitar kita. Istri-istri. Wih, ini istri rumput semangat. Kata-kata yang kuat dan membangkitkan itu mesti datang dari istri. Amin. Ada satu keluarga dorang datang di saya, pendeta, kami mau cerai. Saya bilang kenapa? Hidup sudah
Kocok, tidak bisa. Tidak bisa. Cerai. Tiap hari kita baku pukul Bapak. Begitu. Bapak mau kita baku bunuh? Jangan juga. Oke, saya tanya dulu. Kamu sudah nikah berapa lama? 10 tahun Bapak. Bagus. Anak berapa? 4. Tiap hari kamu bakal lagi. Iya Bapak. Saya bilang, saya heran dengan kamu dua. Saya heran kamu dua ini. Heran apa Bapak? Yang kamu bakal lagi tiap hari anak 4. Yang kamu bakal lagi tiap hari anak 4. Apalagi kalau kamu dua sayang. Itu 1 TPS kamu punya anak semua. Jadi jangan kata-kata kita hanya melihat dari yang buruk. Orang dekat itu dia memberi support yang kuat untuk bangkit lagi. Bagaya. Ada satu ibu, karena tiap hari bakal lain dan dia punya suami toh. Terus dia bilang begini, kira-kira bisa dapat ramuan di mana kok perbaiki hubungan suami istri ini Terus dia bilang, dekat hutan itu ada satu guru bijaksana, lebih baik mama pergi sana, nanti dia ada kasih tahu. Waktu sampai dia bilang, Bapak guru, ada ramuan kok tidak? Ramuan untuk apa ibu? Kami punya rumah tangga yang tiap hari bertengkar, tiap hari berkelahi, mau mati kita. Tapi untuk kepentingan rumah tangga, saya mau supaya perbaiki. Oke, baik. Mama, bisa tapi dia pembahan ini agak susah. Kecuali kalau mama jamin mama bisa dapat. Oh apa? Ini ramuan terdiri dari 3 helai kumis harimau. Mama bisa dapat? Dia bilang, Bapak guru, untuk keluarga punya baik, saya siap. Dia pi hutan bawa daging. Harimau lari datang, dia bangun lari, dia keseng. Tiap hari makin dekat, tiap hari makin dekat, tiap hari makin dekat. Sampai satu waktu, harimau datang ambil daging di dia punya tangan. Dan sambil sapu-sapu di kepala dia bilang, harimau, permisi kok saya cabut ame kumis 3. Terus harimau bilang, cepat. Cepat. Dia cabut ame kumis 3. Dia lari menuju Bapak guru. Dia bilang, Bapak guru, saya sudah dapat kumis harimau 3. Betul. Iya, itu betul kumis harimau. Betul. Coba ibu cerita. Dia cerita bagaimana susahnya dia dapat kumis harimau. Setelah dia sudah cerita habis, Bapak guru bilang, coba kasih. Bapak guru terima ame ini kumis harimau. Bapak guru kucak-kucak begini, buang di dalam api. Dia marah sekali. Bapak guru kenapa buat begitu? Saya susah payah cari ini, kok Bapak gampang saja bakar. Ini guru bijaksana bilang, ibu, saya terlalu heran dengan ibu. Harimau yang begitu jahat saja ibu bisa pelan-pelan angkat ambil dia punya kumis 3. Sementara untuk mau cari tahu suami pun baik, ibu datang tanya di saya. Lebih baik ibu kawin dengan harimau. Yang paling tahu kekuatan dari orang-orang itu, ini ibu-ibu dong, ini ibu-ibu dong ini. Tuhan pakai ibu-ibu dong ini untuk bikin suami yang lemah tuh kuat. Jadi orang-orang paling dekat itu bisa menentukan ini jatuh atau bangun. Amin kok. Kedua, kenapa Daud jatuh? Daud jatuh hanya karena mengisi waktu luang yang rumit. Daud itu waktu masih jadi gembala kambing domba di padang, tiap hari dia jarang tidur, harus perhatikan ini kambing domba dari serangan ini, barang-barang doang, binatang-binatang, berjaga-jaga. Tapi setelah jadi raja dan bisa tidur, orang lain perang, Daud tidur di rumah Bapak. Tidur-tidur begini, bangun tidur, dia angkat muka dari atas tingkat, dilihat ada orang punya istri mandi, dia bilang, siapa tuh? Jadi masalah kan? Jemaat, ada 3 hal rumit dalam hidup ini. 1, menjaga rahasia. Sama-sama 1, 2, 3. Jaga rahasia itu susah. Saya bisa bilang, kita dua sama Bapak, kita dua. Tapi satu lain kita bilang, kita dengan kita saja, kita dengan.
Lama-lama satu wai kabubak tahu. Yang kedua, mengampuni. Mengampuni itu susah. Tapi yang ketiga dalam kaitan dengan ini adalah mengisi waktu luang. Sama-sama, 1, 2, 3. Jemaat, kalau belum bisa tidur 30 menit malam-malam, saudara bikin apa? Kalau belum bisa tidur 30 menit malam-malam, saudara bikin apa? Berdoa. Jemaat, dosa itu tidak terjadi serta-merta. Dosa itu dibuahi dalam pikiran dan perasaan. Yang malam-malam saudara belum bisa tidur itu, belum bisa tidur, kok saudara lihat-lihat loteng, lihat-lihat begini, lihat-lihat. Terus tiba-tiba dia bilang, saya ada ide. Terus dia bangun, dia bikin status. Sudah jam 12 lebih 45 menit, tapi mata belum bisa tertutup. Nah itu soal. Jemaat, pernah naik motor? Pernah berhenti di lampu merah? Lampu merah yang di samping situ biasa berapa lama? 1 menit. Taruhlah 1 menit. Saudara dengan motor sampai. Pas sampai begini, saudara berhenti. Saudara lihat di papan reklame, ada ibu satu baju merah, ada mobil satu warna hitam. Saudara lihat itu nona tuh lihat ke saudara, bukan lihat ke orang lain. Beberapa detik kemudian saudara lihat itu nona turun dari itu papan jalan menuju saudara, bukan ke orang lain. Beberapa detik kemudian saudara dengar itu nona panggil saudara punya nama. Beberapa detik kemudian saudara rasa itu nona mulai pegang saudara pun tangan. Beberapa detik kemudian orang-orang dibilang, woi jalan sudah. Tanganga. 1 menit di lampu merah saja pikiran kita bisa kemana-mana, bisa kemana-mana. Apalagi ada 30 menit belum bisa tidur. Waspadalah. Kejahatan timbul bukan saja karena ada niat pelaku, tapi juga karena ada. Hati-hati dengan waktu luang, hati-hati. Itu bisa buat kita lemah atau tambah kuat. Hati-hati dengan waktu luang. Tapi ketiga dulu, Daud, pemulihan terjadi itu paling pertama adalah pemulihan relasi. Pemulihan apa? Pemulihan relasinya luar biasa. Dengan Tuhan, dengan dirinya, dengan sesama. Tanpa pemulihan relasi tidak bisa, saudara. Saudara tidak akan menyelesaikan sesuatu tanpa pemulihan relasi. Berdamailah dengan dirimu. Berdamailah dengan Tuhan. Berdamailah dengan sesamamu dulu. Saudara, bangsa Israel ketika mengalami pembuangan ke Babel itu ada 3 persoalan besar yang mereka alami. 1, secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Semua orang tidak suka dijajah, tapi siapa mau pimpin siapa? Kedua, secara ekonomi mereka rusak parah. Kenapa? Karena mereka hanya bekerja sebagai budak. Dari pagi sampai malam bekerja bagi kepentingan perempuan. Mereka tidak punya simpanan yang baik. Mereka makan seperti apa adanya saja untuk mempertahankan hidup. Tapi yang ketiga, setelah bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar etika, moral, iman. Setelah 70 tahun di Yerusalem, dengarlah seruan para nabi. Pulanglah ke Yerusalem, pulanglah ke Yerusalem. Tapi sampai di sana, jangan pilih duluan pemimpin, jangan. Jangan urus duluan ekonomi, bangun duluan bait Allah. Tempat di mana engkau belajar etika, moral, dan iman. Sebab apa? Kalau engkau jadi pemimpin tapi tidak punya etika, moral, dan iman, menghancurkan bangsamu. Engkau kaya raya tapi kalau tidak punya etika, moral, dan iman, menghancurkan keluargamu. Bangun duluan benteng yang kuat di sini, dimulai dari pemulihan relasi. Jemaat, saya akan mendampingi banyak caleg, banyak kandidat kepala daerah, banyak orang.
Kadang-kadang kita bukan membangun sebuah spiritualitas, tapi kita membangun pencitraan. Kita bisa tulis melayani lebih sungguh. Ayat Alkitab semua kita tulis baik-baik di situ. Tapi memang itu yang kita lakukan belum tentu. Nanti saudara, kita tidak aman dalam kita hidup kalau tidak mulai dari pemulihan di dulu. Anggaplah pemulihan relasi itu begini. Kalau orang mau memulihkan relasi dengan sesama, dia harus tahu, sadar diri duluan bahwa di dia ada andil, di dia ada masalah. Contoh, Pendeta Yandi dan Pendeta Theo, kami dua bertengkar, berkelahi. Terus kami dua ketemu di jalan. Waktu kami dua ketemu di jalan, terus saya dalam hati, kok dia siapa? Terus Pendeta Theo juga bilang, kok lu siapa? Menurut saudara kami dua bisa berdamai, kok tidak? Tapi kalau waktu kami dua ketemu di jalan, saya bilang begini, kira-kira saya salah apa Pendeta Theo tidak bicara dengan saya? Terus Pendeta Theo bilang, kira-kira saya salah apa Pendeta Yandi tidak bicara dengan saya? Kira-kira kami dua bisa berdamai, kok tidak? Dimulai dari kita merasa diri salah. Biasanya yang bikin kita tidak pernah damai-damai itu karena semua orang rasa diri benar. Di WK Bubak ada, di GKS WK Bubak ada, dia majelis atau jemaat, majelis. Mulai dari rasa diri kita salah. Biasanya kita mulai dengan orang lain yang salah. Nah itu yang repot itu. Itu yang repot. Itu ketiga, pemulihan. Keempat, saya bilang pada saudara, aku akan tinggal dalam rumah Tuhan. Ini konsekuensi. 1, 2, 3. Aku akan tinggal dalam rumah Tuhan. Tinggal dalam rumah Tuhan itu tidak sama dengan pergi gereja terus. Aktif di semua kegiatan pelayanan. Dari Senin sampai Minggu aktif terus. Tinggal dalam rumah Tuhan bukan begitu. Tinggal dalam rumah Tuhan itu berarti tunduk kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Banyak orang punya aktivitas rohani tapi tidak tinggal dan tunduk pada perintah Tuhan. Contoh, kalau saudara biasa makan di rumah jam 6:30, di Saipur Rumah makan 6:30. Kira-kira kalau saudara pergi ke Saipur Rumah, saya ikut saudara 6:30 atau saudara ikut saya 7:30? Saya ikut saudara yang 6:30 atau ikut yang 7:30? Banyak orang datang ke rumah Tuhan tapi dengan aturan dia punya 6:30. Tinggal dalam rumah Tuhan itu ikut dia pun mau. Dia bilang apa itu yang kita ikut? Aku mau berdiam dalam rumah Tuhan, tunduk kepada perintahnya. Jadi tidak sekedar masuk. Banyak yang masuk tapi belum tentu tunduk. Tapi saya mau kasih tahu lebih dari itu. Supaya jangan ada bilang, Pak Pendeta kalau begitu tidak masuk, tidak apa-apa. Harus masuk. Jemaat, kenapa KPI ini malam saya lihat ibu-ibu, mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Ini mama janda semua atau tidak? Teh bapak. Ini bapak dong, ini juga terlalu. Ini bapak dong, ini juga kadang-kadang. Saya suka bilang di mana-mana, ada jemaat ini yang dong pemalas gereja su terlalu. 1 tahun itu dong bisa gereja hanya 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya dia punya nama jemaat napas. Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, napas 1-1. Kalau sunapa 1-1 itu tiba-tiba ingat gereja mati pun. Ada jemaat yang selama hidup ikut ibadah itu mungkin 4, 5, 6 kali saja. Pertama waktu dia nikah, kedua waktu anak baptis, ketiga waktu anak sidi, keempat kemungkinan besar waktu pemakaman dia. Ini bapak-bapak dong, ini jurusan bapak-bapak. Woi, mantap. Tepuk tangan dulu ke bapak-bapak.
Ada bapak-bapak nih yang waktu masih pacaran, rajin sekali dia jemput dia punya pacar itu pergi ibadah di gereja, rajin sekali, rajin. Nanti sudah menikah, istri pergi ke gereja dia tidak pergi. Terus pendeta tanya, Bapak, kenapa kasih tinggal ibu sendiri pergi ke gereja? Kenapa Bapak tidak pergi? Terus dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi mama kalau sudah pergi itu sama dengan bapak sudah hadir. Memangnya kalau mama sudah makan sama dengan bapak sudah makan. Ini ibu-ibu jus satu, ini ibu-ibu dong jus satu. Ibu-ibu. Ini ibu-ibu dong, ini style cantik-cantik datang gereja jalan sendiri. Terus pendeta bilang, ibu, suami? Terus dia bilang, tahu sendiri. Tahu sendiri. Sudah tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Aneh-aneh saja. Hei, anak muda, nona muda, kamu jangan terlalu yakin dan terlalu percaya kamu punyong les yang ini. Jangan terlalu percaya, jangan terlalu dia pun les. Jangan. Besok bukan satu les, semua kosong. Ini semua kosong. Jangan yakin. Nona, kamu sudah ada pacar kok belum? Belum. Saya kasihan dengan kamu. Nona, ajak kamu punyong itu ikut ibadah. Ibadah pemuda. Kasih tahu dia, nyong, kakak, umbu, ibadah. Kalau dia tidak mau, ibadah. Kalau dia tidak mau kasih tahu, nanti kalau dia tidak mau baru kasih tahu dia, ada kue. Saya kasih tahu. Makin dekat seorang laki-laki dengan Tuhan, makin dekat dengan orang yang dia kasihi. Bagaya. Makin dekat seorang suami dengan Tuhan, makin dekat dia dengan istrinya. Makin dekat seorang istri dengan Tuhan, makin dekat dia dengan suaminya. Makin dekat orang tua dengan Tuhan, makin dekat dia dengan anak-anaknya. Makin dekat anak-anak dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang tuanya. Jadi suruh pergi ibadah. Saya kadang-kadang sebagai pendeta, saya pendeta jemaat juga, saya heran. Ini jemaat dong, ini menarik sekali. Kalau ada ibadah syukur, orang undang kita ini ibadah syukur. Ini menarik ini, kita pergi. Sampai sana, waktu ibadah, orang sedikit. Ulang. Kita pergi ibadah, waktu ibadah, orang sedih. Pas makan! Aduh. Maaf. Pas makan, banyak kok sedikit. Don dari mana? Muncul. Di WK Bubak ada juga. Betul. Awas loh. Kadang-kadang dorang punya rumah ini di samping tempat ibadah syukur. Tapi dorang tidak pergi. Istri ajak dia suami bilang, Papa, mari sudah. Terus dia bilang, masih ibadah. Betul. Di WK Bubak ada. Dia faham apa? Saudara kalau tidak setia beribadah, mau pemulihan apa saudara? Mau pemulihan apa? Ada ruang-ruang tertentu dalam hidup kita yang hanya Tuhan yang bisa isi untuk menolong kita. Spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar untuk membangun. Bukan dari luar ke dalam. Dari dalam keluar. Yang di dalam itu dia pun nama teologi. Yang keluar itu etika. Perjumpaan teologi dan etika itulah spiritualitas.
menggerakkan orang dari dalam untuk membangun hidup dan seterusnya. Itu spiritualitas. Orang kalau spiritualitas bagus, dia dapat lihat sampah, itu diangkat sebegini, karena ada gerakan dari dalam keluar. Tapi kalau spiritualitasnya tidak bagus karena tidak diasah, dapat lihat sampah, dia kasih dia pun kawan, pas saya mau ambil lu foto. Itu namanya pencitraan. Saudara tidak bisa bangun hidup dan pemulihan itu dengan pencitraan, tidak bisa. Dia harus dibangun di atas spiritualitas, dimulai dari pemulihan relasi, tinggal di dalam rumah Tuhan. Mesti begitu. Kita ini kadang-kadang pencitraan. Di rumah makan tidak tahu berdoa, tapi pas di gereja orang bagi nasi, dia cepat-cepat tutup mata. Dia buka mata, orang masih berdoa, dia tutup ulang mata, baru dia lihat begitu. Di sini ada laki-laki kau perempuan. Laki-laki, siapa pun suami, coba angkat tangan, siapa pun suami. Tidak bisa begitu, saudara. Bangun kita pun hidup. Saudara, Daud itu pernah sangat kuat. Bagaimana dia kuat? Daud itu menjadi kuat sekali ketika dia lama di padang belantara sebenarnya. Waktu tahu bahwa dia akan berhadapan dengan Goliat, Goliat mewakili kelompok orang yang posturnya bagus dan punya fasilitas yang lengkap. Sementara Daud mewakili kelompok orang dengan postur kecil dan fasilitas biasa. Kalau Daud tiap hari hanya duduk dan berpikir tentang kelebihan Goliat, itu belum perang dia sukalah, Tapi bagaimana dia membangun kekuatan? Dia berlatih. Dia berlatih begitu rupa, saudara-saudara, berlatih begitu rupa sampai dalam keyakinan dia bilang begini, lawan satu orang tinggi besar dengan perlengkapan perang yang sangat banyak itu, sangat baik itu, saya cukup datang bawa batu 5, cukup. Dia sudah punya keyakinan diri, cukup. Bahkan dia kasih naik sedikit dia pun kapasitas. Bahkan dengan batu yang seadanya, saya berlari baru lempar pun mati. Setelah dia membangun dia punya keyakinan itu, dia ketemu Goliat, dia bilang, Goliat, hari ini Tuhan akan menyerahkan kamu ke dalam. Goliat jadi dia bekerja. Tapi bekerja dia sudah pastikan dia punya kapasitas diri bahwa dia dalam keyakinan iman. Dia bilang, hari ini Tuhan menyerahkan engkau kepada. Bagian dia kerjakan, bagian Tuhan dia persilakan. Jemaat, ora et labora artinya apa? Itu dia pun nilai hanya 75. Kalau olah et labora artinya berdoa dan bekerja 75. Yang 100, mau tahu yang 100? Yang 100 itu ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Ora et labora artinya keras. Jangan balik doanya yang keras-keras sampai kehabisan tenaga kerja. Jemaat, Tuhan memberi makan kepada burung pipit, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar dari sangkarnya dan mencari di ladang-ladang di mana-mana. Resiko dia kena. Di sini ada yang biasa fiti burung. Hai. Jemaat, orang kalau dia hanya berdoa tanpa bekerja, dia hanya berharap pada mujizat. Mujizat itu ada, tapi saya tidak sarankan saudara berharap pada mujizat. Iblis bilang begini, Yesus, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus tidak rubah bukan karena dia tidak bisa. Dia bisa kok tidak?
Tapi dia tidak rubah oleh karena dua alasan. Satu, dia tidak mau ikut perintah iblis. Tapi yang kedua, dia mau kasih tahu, masa mau bikin roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat itu tiap hari di toko Borneo di Kupang itu mujizat terus. Mujizat roti kelapa, mujizat roti manis, roti. Hei jemaat, dulu ada satu binatang dia pun nama ayam. Oh sekarang juga. Oh. Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang hanya ayam berubah menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Akhirnya buat manusia jadi bingung. Apakah ini ayam potong yang di kampung atau ayam kampung yang dipotong? Kita juga jadi. Tapi perbedaannya jelas. Perbedaannya jelas. Ada yang pelihara ayam kampung, ada. Ada yang pelihara 2 ekor. Yang lebih dari 5 ada. Kasih satu dulu. Ayam kampung kita pelihara setengah tahun, itu ayam masih kecil juga. Tapi dia punya daging enak kok tidak? Kalau betina bertelur kok tidak? Dijual mahal kok tidak? Karena itu ayam mengerti proses. Beda dengan ayam potong toh. Ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan saja mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga dia punya mata. Tapi itu ayam mama dong pulang dari pasar ikat salah di motor, itu ayam pun kaki patah. Anak-anak dong gas motor di samping kandang, besok itu ayam mati. Kanin ayam tidak mengerti proses. Untuk menata kehidupan kembali itu berproses. Sama-sama 1, 2, 3. Orang yang berproses dan menata hidup dia tahu kapan bekerja, kapan berhenti bekerja, kapan menikmati hasil pekerjaan, kapan bersama dengan keluarga, kapan mesti berdiam diri dan membiarkan Tuhan bekerja. Terkoneksi antara apa yang kita imani, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Jemaat, mati hidup Tuhan yang atur, amin. Nah, itu perkara iman. Yang iman dia kasih tahu di otak, yo, lu tahu kok tidak? Tidak tahu. Kasih tahu dulu, otak. Mati hidup Tuhan yang atur. Kok? Iya. Jadi otak engkau tolong kasih tahu kaki supaya kalau ada trek lari kencang ikut muka, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Jelas toh? Ada masa depan dalam tangan Tuhan, amin. Tuhan menyiapkan masa depan untuk kita pu anak dong, amin. Tapi yang antar ini anak dong pi sekolah ini bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Siapa yang antar? Atau siapa di WK Bubak ini karena dia terlalu sibuk, pagi-pagi dia berdoa, Tuhan saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak. Tuhan yang jemput pulang kita menangis, ibu menangis. Jadi kerjakanlah bagian kita, kerjakanlah sama-sama 1, 2, 3, kerjakanlah. Saya dalam satu seminar saya bilang begini, jemaat, orang yang beriman pura-pura, adalah orang yang tidak mengisi otaknya dengan ilmu, yang tidak bekerja dengan tangannya, talenta dan kesempatan yang Tuhan kasih, tetapi selalu berdoa minta diberkati. Itu iman pura-pura. Tidak isi otak dengan ilmu, tidak bekerja dengan karunia, talenta, kesempatan yang Tuhan kasih, tetapi selalu menyanyi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah. Kerja. Jemaat, kalau tangan kanan gatal artinya siapa yang ajar Susi? Kalau tangan kanan gatal artinya mau dapat uang. Hei, kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, berarti orang Koreng itu kaya raya. Kok itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua bagatal habis.
Jemaat, Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja, bukan bagatal, kerja. Nah, bukan dulu kok garu-garu begini, garu-garu begini. Nah, kerja. Jemaat, pada akhirnya kalau kita memahami teks ini, pemulihan itu kemudian dia bukan kata-kata, dia sebuah tindakan. Saya melayani di Alor, di rumah pelayan, tempat ada pendeta, itu papa mama saksi saya waktu saya nikah. Ada burung beo. Ini burung beo ini terlalu jinak sampai tidak perlu disangkar, tidak perlu diikat, lagi lepas kita duduk-duduk dia jalan-jalan begini. Yang menarik itu adalah setiap hari Minggu. Kalau hari Minggu bunyi lonceng 3 untuk mulai ibadah, teng teng teng. Pendeta berani terlambat omong, itu burung yang langsung bilang, pertolongan kita ialah di dalam. Teng teng teng, pertolongan kita. Karena itu terjadi beberapa kali. Kemudian saya pikir begini, betul. Kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama, 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga. Coba sendiri, 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kalau mantap toh? Kita kan lebih dari burung beo toh? Betul kok tidak? Nggak hanya omong. Jemaat, orang tua di kampung kasih tahu kita bilang begini, coba-coba naik kelapa. Kalau tidak bisa, naik ulang. Pesannya ada 2. Dia kasih tahu pertama, kalau Anda pernah mencoba, maka ada 2 kemungkinan. Bisa berhasil, bisa gagal. Tapi kalau Anda tidak pernah mencoba, hanya 1 kepastian, yaitu apa? Gagal. Coba. Itu pesan pertama. Pesan kedua saya pakai contoh. Ada satu politisi, dia 3 kali ikut ini, mau apa lagi? Bukan caleg lagi, lain lagi. No, sedikit caleg. Dia ikut calon bupati 3 kali. 3 kali itu dia tidak jadi semua. Jadi saya bilang begini, Om, itu uang yang pakai untuk calon bupati itu 3 kali gagal. Kalau masih ada, tidak usah ikut lagi. Buka kios, supaya masuk 200, 300, 200 lebih. Dia jawab saya yang saya juga heran. Dia bilang, pendeta, saya mau kasih tahu, orang kalau tidak pernah pancing itu yang pikiran macam ke Pak Pendeta. Kok kenapa? Pendeta, kita kalau suka pancing ikan, kita pergi ini hari, duduk dari sore sampai besok pagi, tidak dapat apa-apa, besok kita datang kembali. Bagi orang yang tidak tahu itu, dia bilang, Bapak, kalau mau makan ikan cukup bawa 100 pi pasar langsung. Ya itu karena orang tidak paham filosofi. Saya duduk pikir-pikir, betul juga. Masuk itu harus dengan hati yang kuat. Kedua, dia bilang begini, pendeta suruh saya berhenti. Saya mau tanya pendeta, petani pernah gagal panen kok tidak? Petani pernah gagal tanam kok tidak? Dia bilang, coba pendeta cari itu petani, tanya dorang. Apakah ada petani yang bilang, pendeta, karena hari ini, tahun ini, kali ini saya gagal tanam, saya gagal panen, maka saya berhenti jadi petani, saya berhenti. Kalau semua petani berpikir begitu, pendeta juga ikut mati. Saya juga pikir betul.
Dia gagal tapi tidak lagi berkas berhenti, dia mau maju. Amin kok. Saya melayani di Sabu 5 tahun. Ketemu satu koster, dia pun nama Amaju. Amaju punya 1 istri dan 5 orang anak. Satu hari saya tanya dia di muka istri dan anak-anaknya, saya bilang, Ama, iris tuak itu susah kok tidak? Susah kok tidak? Dia bilang, susah Bapak. Coba Ama gambarkan, dia pun susah. Dia bilang, Bapak, kita naik pohon tuak itu jam 2 pagi, turun jam 7 pagi. Karena pohon banyak, kita tidak bisa naik dari satu pohon turun kembali dari itu pohon, baru pindah ke pohon sebelah. Buang waktu, buang tenaga. Jadi, kita langsung sambung itu pohon punya daun. Langkah ke sebelah, resiko jatuh. Pisaunya tajam sekali, kadang-kadang melukai kita punya tangan, kita punya jari. Belum lagi kalau ada tokek di atas. Terus saya bilang dia, Ama sudah tahu iris tuak susah begitu. Siapa suruh Ama mau iris tuak? Dia lihat kepada dia punya istri dan 5 orang anak, dia bilang begini. Dia hanya bilang, Terus dia sambung, nanti dorang makan apa? Nanti dorang makan apa? Berdasarkan itu pernyataan saya mengerti. Kalau Amaju naik pohon tuak jam 2 pagi, turun jam 7 pagi, resiko jatuh atau terluka, dia melakukan itu bukan sekedar sebuah kewajiban. Tapi apa? Tanggung jawab. Dia melakukan bukan apa? Kewajiban. Tapi apa? Tapi apa? Orang kalau menata hidup dibangun di atas pemulihan dan tanggung jawab. Orang yang hanya kewajiban, majelis yang hanya tahu kewajiban, dia bilang, kok yang penting kok pokoknya, yang penting kok pokoknya. Itu kewajiban. Tanggung jawab itu kelasnya di atas itu. Amin kok. Saudara, bekerja bergereja itu bukan selera. Contoh, saudara mungkin tidak suka pakai warna putih, tapi hari ini kalau saudara panitia mesti pakai baju putih toh. Saudara bukan pakai baju putih karena selera, tapi kenapa? Tanggung jawab. Mungkin kalau saudara tidak suka baju putih dan tidak mau, tidak bisa. Bergereja juga tanggung jawab bukan selera. Saudara datang di sini, menyanyi dari NKB, PKJ, KJ, apa lagi? Pokoknya yang itu. Itu bukan karena saudara punya selera. Tapi kenapa? Banyak orang hari ini bikin gereja seperti rumah makan, pakai selera. Gereja bukan selera. Tanggung jawab. Sama-sama, 1, 2, 3. Tanggung jawab. Jangan bergaya. Kita nih kadang-kadang mau ikut selera sah. Jangan begitu. Tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab itu kelasnya di atas ini apa? Kewajiban. Karena majelis separuh ini kan dia bilang, sedikit hari lagi sudah habis. Puji Tuhan. Yes. Baik habis majelis, mau kalau habis terus. Tuhan kasih kita kesempatan ini. Ini jemaat Donju 1. Tadi kan bercerita di mobil, saya bilang ini jemaat Donju 1. Saya tidak tahu GKS pun metode mekanisme pemilihan majelis toh. Tapi di Gemit, di beberapa gereja yang saya layani, aduh jemaat pun cara pilih majelis, orang bilang begini, pilih dia karena dia yang ada oto. Supaya kalau pas ada acara kan tinggal pinjam dia foto. Bayangkan orang pemalas begitu, tanggal ada oto juga kita pilih dia. Akhirnya dengan bangga sekali dia bilang, sebenarnya saya tidak mau. Tapi habis semua saya bilang, di GKS juga begitu. Tidak terlalu mantap. Sedikit lagi dunia kiamat di sini. Bagus itu. Jadi melayani dalam tanggung jawab, membangun sesuatu. Saudara, proses itu penting. Proses itu pemulihan, tanggung jawab. Yang ketiga, keputusan. 1, 2, 3. Kesedihan itu pilihan. Semua orang bisa sedih, tapi memilih untuk tidak sedih lagi itu pilihan. Mau menangis terus atau move on sudah.
Saya kasih contoh. Pernah putus cinta? Terus-terus? Jemaat. Orang kalau putus cinta dan dia tidak segera move on, dia bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Karena nanti itu nyongkas foto dan dia pun tanta kita yang tersinggung. Nanti kita capture itu foto, lingkar merah di itu tanta pun kepala, anak panah merah di dia punya mata. Kita messenger dia baru tanya, itu siapa itu? Harus ambil keputusan. Satu hari seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1.500 kali keputusan. Berapa? 300 sampai. Itu semua punya konsekuensi ke masa depan. Contoh, bangun tidur, mau langsung turun dari tempat tidur atau mau tarik tambah selimut. Itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto. Itu juga keputusan. Itu semua punya konsekuensi ke masa depan. Jemaat, kenapa pendeta Yandi berkhotbah hari ini di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun lalu untuk sekolah teologi, makanya saya ada di sini. Kenapa saudara punya istri itu suami istri yang itu, suami yang itu, istri yang itu? Karena saudara pernah ambil keputusan toh? Tidak mungkin saudara bilang, pendeta, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidur begini, bangun dia langsung di sebelah. Tidak begitu. Keputusan. Saudara kalau tidak ambil keputusan, jemaat, yang paling banyak kena tabrak di jalan raya itu bukan orang buta, tapi orang yang ragu-ragu ambil keputusan. Orang buta sekali dia pasang tongkat begini dia jalan, kita yang silih dia. Kita yang pura-pura buta itu yang begini mati. Keputusan. Kalau pemulihan habis itu harus keputusan. Jemaat, makan super mie gampang, masak super mie gampang kok susah? Gampang kok susah? Cepat atau lama? Teorinya cepat. Kalau tidak segera ambil keputusan dia jadi lama. Kalau saya bilang saya punya istri, mama, saya mau makan super mie. Terus ibu di dapur 2-3 menit dia datang tanya, papa, mie goreng kok mie kuah? Terus saya bilang, mie kuah sayang, mie kuah. Ibu di belakang 2-3 menit dia datang tanya, kuah banyak atau sedikit? Kuah banyak. Dia di belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, pakai sayur atau tidak? Mama taruh sayur saja, taruh. Dia di belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, pakai telur atau tidak? Taruh saja sayang. Dia di belakang 2-3 menit dia datang tanya, pakai lombok atau tidak? Lama-lama kita tidak makan. Kita hanya bertanya, sahabat tanya. Jemaat, orang tua dulu bilang, di satu hari yang sama kita buru rusa 2 ekor sekaligus, dua-dua tidak dapat. Mesti buru. Alkitab bilang, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Bagi seorang perempuan, ada 2 laki-laki suka dengan dia. Yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Bukan tiap malam hanya bilang, ini. Lama-lama tidak keputusan. Sama-sama, 1, 2, 3. Orang yang tidak ambil keputusan itu tiap hari dia hidup hanya membanding-bandingkan dengan orang lain. Tidak mensyukuri apa yang ada padanya, tapi mencemaskan orang lain pun barang. Lama-lama orang lain yang beli kulkas, dia yang tidak tidur di rumah. Dia yang kedinginan. Lama-lama dia beku. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur, dia suruh dia pergi. Mama pitanya dulu, kenapa dong kredit kok cash kok. Hidup jam begitu. Keputusan. Sama-sama, 1, 2, 3. Ibu-ibu, kalau suami banding ibu-ibu dan ibu-ibu lain mau? Sebentar pulang dari sini terus suami bilang, mama, kenapa mama tidak sama dengan ibu di sebelah? Pasti lu pindah di sebelah. Jadi saudara-saudara itu serius. Untuk kita menata kembali kita punya hidup, harus dengan keputusan. Tidak bisa kita, Tuhan kasih kita, jemaat ikut ini.
Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang. Ulang, masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang. Jangan balik ke masa lalu. Jemaat, Tuhan kasih kita leher ini agak lentur sedikit, kok sesekali bisa lihat di belakang. Tapi bukan tiap hari hanya jalan begini, bisa begini. Lihat sedikit ke masa depan, lihat begini. Itu terlalu tinggi sayang. Amin kok? Itu dimulai dari pengambilan keputusan. Kita mau jadi apa? Mau bikin apa? Saudara, Tuhan menolong orang yang mau menolong dirinya. Daud punya masalah tuh banyak dan besar, yang tadi saya sudah gambarkan di awal. Tapi sejarah mencatat bahwa dia adalah raja paling sukses di Israel sepanjang masa. Karena dari keberanian dia mengambil keputusan, pemulihan dia dengan Tuhan. Baru sebentar dia Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyembah jiwaku. Ia menuntun ke jalan yang benar. Oleh karena apa? Namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Yang paling terakhir, untuk menata kembali kehidupan setelah kita ambil keputusan, harus juga kita bangun dengan sama-sama bersyukur. 1, 2, 3. Lebih kuat. 1, 2, 3. Bersyukur itu cara terbaik menikmati hidup. Orang yang tidak tahu bersyukur itu dia punya hidup hanya mengeluh saja. Tiap hari ketemu pendeta dia hanya patah leher berlebihan. Bapak, hidup ini terlalu berat, lu mati sudah. Hidup itu bersyukur sedikit. Amin kok? Hafal. Bersyukur ialah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, kehidupan hanya tertuju pada Tuhan. Ulang. Bersyukur ialah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, kehidupan hanya tertuju kepada Tuhan. Jemaat, hati manusia lebih besar dari isi dunia. Artinya, biar isi dunia semua isi di dalam hati manusia, tetap masih kurang juga. Itu hanya bisa ditutupi, karena manusia tidak puas kan? Hanya bisa ditutupi dengan bersyukur. Dulu kalau kita baru pertama kali beli HP, kita bilang yang penting HP. Mau murah kok apa, yang penting. Kok di sini bilang halo, di sana juga halo. Tapi kalau hati tidak bersyukur, tiba-tiba HP Android keluar, dia mulai cari kelemahan dari HP lama. Dia bilang, woi HP sekarang tidak bisa. Di sini orang bilang halo, di situ dia bilang hola. Oh ini HP tidak bisa pak, kadang-kadang dia lompat sendiri dari atas auto. Dia mulai cari-cari kesalahan. Jemaat, contoh, kita jalan kaki, kita berdoa, Tuhan kasih saya sepeda 1. Tuhan kasih sepeda 1. Dia naik 2-3 bulan, dia berdoa, Tuhan naik sepeda memang enak, tapi tanjakan yang di sana itu betis dan paha. Jadi yang kau punya mau, kalau bisa motor 1. Tuhan kasih motor 1, dia naik 5-6 bulan, dia berdoa, Tuhan naik motor memang enak, tapi sepu istri berat 80. Anak dong 3 orang baru montok-montok semua.
Setiap kali motor bunyi, empat mau naik motor Tuhan. Jadi motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah tangga. Jadi Tuhan, kamu punya mau? Kalau boleh oto satu Tuhan. Pick up juga tidak apa-apa. Tuhan kasih oto satu, dia naik barang 1 tahun dia berdoa, Tuhan naik oto memang enak. Ibu juga naik, dia duduk paling muka. Tapi anak kami yang pertama sudah kawin dengan orang Sabu Tuhan. Tinggal di Mesara. Masa Sabu pakai oto? Jadi yang kau punya mau? Kapal feri satu. Tuhan kasih kapal feri satu, dia pergi ke Sabu, pilih cucu, anak mantu, pulang dia 2 bulan. Tuhan, naik feri memang sampai Sabu, tapi laut Sabu. Woy! Jadi yang kau punya mau? Helikopter satu itu. Saudara, sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat yang Tuhan kasih. Mata yang hanya melihat pada berkat dan tidak melihat pada sumber berkat tidak akan pernah bahagia. Dia tiap hari hanya patah leher. Baru dia bilang, pendeta hidup ini terlalu, mati sudah. Jemaat, nabi yang terutama dalam masyarakat Israel adalah Nabi Elia. Nabi siapa? Nabi siapa? Ada yang rindu seperti Nabi Elia, boleh angkat tangan. Ini tidak mau. Nah, mau ke siapa saja. Saya tanya banyak orang, rindu seperti Elia? Iya. Oke, mari kita lihat. Jemaat, waktu itu hujan tidak turun 3 tahun. Terus Tuhan bilang, Elia, pergilah ke sungai Kerit. Aku akan memerintahkan burung apa? Burung apa? Gagak, kokaka. Burung gagak untuk memberi makan kepada engkau. Jemaat, kalau Tuhan suruh burung elang bisa bawa ayam 1 ekor buat Elia. Tapi Tuhan suruh burung gagak. Saudara pernah lihat burung gagak? Lihat siapa pun burung gagak? Pertanyaan itu penting. Saudara kalau tidak pernah lihat burung gagak, saudara tidak akan pernah mengerti arti itu firman. Kenapa? Paruh burung gagak yang seperti itu tidak dapat membawa barang yang berat. Dia hanya bisa membawa roti yang tipis. Jadi Elia makan roti yang tipis. Paruh burung gagak yang seperti itu tidak bisa menghancurkan daging yang masih segar, kecuali daging itu hampir busuk. Karena itu burung gagak dikenal sebagai burung pemakan. Jadi daging yang dibawa kepada Elia itu daging yang hampir busuk. Sementara saya mau tanya saudara, pernah makan roti yang tipis dengan daging hampir busuk? Pernah? Kalau saudara belum pernah makan begitu, hanya 1 kata sama-sama, bersyukur. Karena Nabi yang luar biasa itu masih makan daging yang hampir busuk dan roti yang tipis. Masih pernah makan begitu? Saudara masih makan daging yang mantap-mantap bagus toh? Bersyukur. Habis makan daging itu, Tuhan bilang, Elia, pergilah ke Sarfat. Jarak dari Kerit ke Sarfat itu kira-kira 100 mil. 100 mil berarti kurang lebih 160 km. 160 km dari Wekabubak itu kemana kalau ke arah timur? Kemana? Dari sini ke Wengapu, jalan kaki. Sekarang saya mau tanya, pernah jalan kaki 160 km dari sini ke Wengapu? Saudara kan naik motor, naik oto toh? Hanya 1 kata sama-sama, bersyukur. Jalan kaki 160 km sejauh itu, cari siapa? Cari siapa? Janda miskin atau kaya? Miskin atau kaya? Coba kalau janda muda baru kaya, jangankan Elia, saya juga mau. Ini janda miskin baru tua. Tapi dia pergi. Iya toh? Ketemu janda miskin itu, dia bilang begini, Ibu punya minyak, ibu punya tepung, berikanlah kepada saya. Ini ibu bilang, Tuhan, kalau saya berikan ini tepung dan minyak, habis saya berikan pada Tuhan, saya mati. Elia bilang, ibu kasih dulu. Setelah dia terima,
dia bicara dalam pengertian iman yang luar biasa. Dia bilang begini, Ibu, hujan mau turun 1 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, itu bukan urusan saya. Tapi yang saya mau kasih tahu kepada ibu adalah penyertaan Tuhan sempurna atasmu sampai kapan hujan itu turun ke bumi. Penyertaan Tuhan sempurna sampai hujan itu turun ke bumi. Itu iman dari orang yang bersyukur. Saudara jangan takut pada pemulihan. Tuhan pasti akan menolong saudara. Amin. Dalam konteks bersyukur itulah sekarang saya mau katakan tentang iman terakhir ya. Saya kira sudah terakhir, padahal masih ada satu terakhir. Iman. Kita mulai. Siapa yang suruh mulai? Dia terlalu semangat. Wow. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita lihat konteksnya. Dasar. Dasar itu fondasi, dasar itu fonderen. Pernah lihat fonderen? Pernah lihat fondasi? Teori tentang fonderen, fondasi itu ringan. Teorinya bilang begini, fondasi kuat, bangunan kuat, fondasi miring, bangunan. Dia dasar dari apa? Dasar dari yang kita harapkan. Harapkan itu apa? Cita-cita masa depan, idealisme, mimpi, visi. Saudara mau jadi bupati Sumba Barat, silakan, itu visi. Saudara mau jadi orang terkaya se-Indonesia, silakan, itu mimpi. Yang ibu-ibu, nona-nona mau jadi wanita tercantik se kampung sawah, silakan. Tetapi yang menjadi soal adalah saudara bangun itu di atas dasar apa? Karena orang tidak beriman pun kepingin jadi bupati, kepingin jadi orang terkaya, kepingin menjadi wanita tercantik kampung. Pintar. Dasar kita apa itu membedakan. Yang kedua bukti. Bukti dari apa? Yang kita lihat atau tidak lihat? Bagaimana saya menjelaskannya? Dengar. Arsitek. Tahu arsitek? Di sini ada arsitek. Dia ada ikut ibadah. Di mana? Woi kawan. Mantap. Arsitek. Waktu dia mau gambar satu bangunan, dia taruh dulu di depung kepala, taruh dulu di depung otak. Pintu di mana, jendela di mana, tangga di mana, ada berapa lantai, bla bla bla. Dia taruh di sini. Kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan di sini, dia gambar di satu kertas. Mulai kelihatan? Setelah dia gambar itu kertas, dia mulai bekerja. Kelihatanlah ini bangunan GKS Pusat Waikabubak. Setelah bangunan ini jadi, kan manusia sekarang lihat bangunan baru kan semua pi foto toh. Separuh begini. Semua foto. Ya toh? Saya mau tanya jemaat, yang foto-foto di muka gedung itu, dia tahu titik-titik terkuat dari ini bangunan? Di mana kekuatannya di mana? Siapa yang paling tahu ini bangunan pun kekuatan? Itu dia. Itu iman. Percaya pada sesuatu yang tidak kelihatan tapi dirancang. Amin. Iman itu membedakan orang. Ada oto jalan dari sini pi Waingapu Tabalek, tinggal 2 orang yang selamat. Yang orang beriman utun bilang begini, untung Tuhan saya selamat. Yang beriman bilang apa? Untung. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Bisa. Karena itu saudara-saudara, ini orang beriman semua. Harus berani. Tuhan mengaturnya bagiku. Amin kok. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan.